Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dada Diardana dari S1 Teknik Elektro dengan NIM 2110714. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika profesi dan budaya PT Pegadaian. Pertama, sini ada outline dan pembahasannya. Yang pertama itu latar belakang dan kajian etika profesi PT Pegadaian. Kedua, budaya perusahaan PT Pegadaian. Ketiga, evaluasi etika profesi PT Pegadaian. Yang terakhir atau penutup yaitu kesimpulan dan saran. Jadi di sini pertama ada latar belakangnya. Itu PT Pegadaian Persero, pemilik brand Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905, Pegadaian membentuk lembaga resmi Jawatan pada tahun 1905. Selanjutnya, bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke PN, jadi PN, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 19 tahun 1960, peraturan pemerintahan atau PP nomor 178 pada tahun 1991. Bentuk badan hukum itu kembali berubah menjadi Perjan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 7 pada tahun 1999. Lalu bentuk badan hukum itu kembali berubah dari Perjan menjadi Perum berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 10 pada tahun 1990. Lalu bentuk badan hukum itu kembali berubah jadi Persero pada tanggal 1 April 2012 dan akhirnya bentuk badan hukum itu berubah menjadi Persero Terbatas atau PT pada tanggal 23 September tahun 2021. Sini pertama mengenai etika profesi PT Pegadaian. Jadi etika profesi di PT Pegadaian ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama etika bisnis dan etika perilaku. Di mana di etika bisnis ini menganut prinsip kejujuran. Di mana prinsip kejujuran ini perusahaan itu bersikap jujur dan terbuka pada stakeholder untuk menciptakan dan juga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kedua, prinsip integritas moral. Jadi maksud integritas moral itu perusahaan mengedepankan pastikan penerapan integritas moral itu di setiap kegiatan bisnis seperti namun tidak terbatas pada pencegahan dalam perusahaan yang bersifat rahasia. Lalu yang tiga, prinsip loyalitas, di mana prinsip loyalitas ini perusahaan itu bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis perusahaan sehingga dapat menciptakan loyalitas antara perusahaan dengan stakeholder. Yang keempat ada prinsip otonomi. Nah, sini perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan harus berdasarkan prinsip independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Terakhir, prinsip keadilan, di mana perusahaan itu harus berlaku adil pada semua pihak tanpa membeda-bedakan dan memastikan bahwa semua orang itu mendapatkan perilaku yang sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu pada ketika perilaku sini terdapat prinsip integritas, di mana prinsip integritas itu jadi insan itu berpikir dan berperilaku, bertindak dengan baik dan benar, serta selalu memegang etika perilaku dan prinsip-prinsip moral. Lalu kedua, prinsip profesional, di mana bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi yang terbaik dengan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi. Lalu ada prinsip sinergi. Prinsip sinergi itu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produksi serta kemitraan yang harmonis dengan stakeholder itu sendiri sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Lalu selanjutnya ada prinsip pelayanan, di mana pelayanan itu untuk memenuhi keputusan para stakeholder dan dilaksanakan dengan penuh hati, dilakukan dengan transparan, cepat, akurat, dan aman tentunya. Dan terakhir ada prinsip kerahasiaan. Tentunya ini berkewajiban menjaga data perusahaan yang bersifat rahasia, baik ketika terjadi hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja terakhir. Jadi harus tetap saling jaga kerahasiaan perusahaan demi kebaikan perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada budaya PT Pegadaian, di mana PT Pegadaian ini mempunyai budaya perusahaan atau core value akhlak yang merupakan singkatan dari amanah, di mana amanah ini memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Lalu ada kompeten, di mana kompeten ini terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Lalu terkait kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis. Lalu di sini ada evaluasi etika profesi PT Pegadaian, di mana ada 5. Yang pertama itu ada integritas, di mana integritas itu kemampuan untuk bertindak secara konsisten dan jujur dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi serta kemampuan itu untuk melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Lalu kedua ada kepercayaan, di mana pasal ini untuk mempertahankan kepercayaan dari pelanggan, karyawan, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi standar etika profesi tentunya. Lalu ada keadilan, di mana keadilan itu bertindak adil berpegang pada prinsip prinsip keadilan dan kesetaraan. Lalu ada kepatuhan, di mana kepatuhan ini biasanya itu kemampuan untuk memenuhi semua hukum peraturan dasar dan etika profesi yang berlaku.
Lalu yang terakhir adalah pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban ini tentunya kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugas sebagai profesional dalam pekerjaan itu sendiri. Di sini terakhir ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa etika profesi sangat penting dalam membentuk budaya perusahaan yang berintegritas, di mana etika profesi dapat menjadi pedoman bagi karyawan seperti dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan mematuhi hukum dan standar etika yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam karyawan perlu mengutamakan nilai-nilai etika profesi dan menghindari perilaku yang tidak etis, seperti korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu sini ada sarannya. Yang pertama, menempatkan etika profesi sebagai prioritas utama dalam mengembangkan strategi perusahaan. Yang kedua, perusahaan perlu membangun budaya yang berintegritas dalam memastikan bahwa seluruh karyawan memahami dan mematuhi nilai-nilai profesi yang dianut oleh perusahaan. Ketiga, perusahaan juga perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap karyawan yang melanggar nilai-nilai etika profesi. Dan yang terakhir, apabila hasil atas evaluasi standar etika bisnis dan perilaku ditemukan adanya hal-hal yang sudah tidak relevan lagi, tentunya harus segera dilakukan perbaikan atas standar ini agar tetap relevan dan perusahaannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.